Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Di video kali ini Tanamania akan share 5 jenis tanaman bumbu yang wajib kalian tanam di pekarangan atau rumah kalian. Kalau kalian gak punya pekarangan, kalian bisa mulai dengan wadah pot seperti ini ya teman-teman. Atau kalian bisa gunakan wadah bekas gelas plastik ya teman-teman. Jadi tidak ada alasan kalau kalian gak bisa menanam. Teman-teman, di sini Tanamania sudah merangkum dari berbagai sumber ya tentang tanaman bumbu. Yang pertama Tanamania akan bahas yaitu tanaman kencur. Kencur yang mempunyai nama ilmiah Kaempferia galanga adalah tanaman yang mempunyai akar batang yang tertanam di dalam tanah. Biasa dipakai untuk bahan rempah-rempah dan ramuan obat. Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan atau Zingiberaceae. Teman-teman, kencur merupakan temu kecil yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Jumlah helaian daun kencur tidak lebih dari 2 sampai dengan 3 lembar, jarang sekali 5 dengan susunan berhadapan, tumbuh menggeletak di atas permukaan tanah. Tumbuhan ini tumbuh baik pada musim penghujan. Kencur dapat ditanam dalam pot atau di kebun yang cukup sinar matahari, tidak terlalu basah dan setengah ternaungi. Seperti yang Tanamania punya ini ya, saya tanam di dalam pot teman-teman. Berbagai masakan tradisional Indonesia dan jamu menggunakan kencur sebagai bagian resepnya. Kencur dipakai orang sebagai tonikum dengan khasiat menambah nafsu makan sehingga sering diberikan kepada anak-anak. Jamu beras kencur sangat populer sebagai minuman penyegar. Di Bali, urap dibuat dengan menggunakan daun kencur loh. Ungkapan masih bau kencur berarti masih belum berpengalaman ya. Yang kedua, ada serai atau sereh. Serai atau sereh wangi dengan nama ilmiah Cymbopogonardus atau Citronella grass adalah jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Tanaman ini bersifat perennial loh teman-teman, yaitu selalu tumbuh sepanjang tahun. Tanaman ini sangat terkenal sebagai rempah-rempah dalam masakan Asia, terutama dalam kuliner Thailand dan Indonesia. Serai atau sereh wangi ini juga dapat diseduh menjadi teh herbal dengan aroma lemon yang khas. Sereh wangi juga dapat dibuat menjadi citronella oil yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, antibakteri, lavarsidal, anti-inflamatori, aromatik, antipiretik yang dapat meredakan demam dan sakit kepala, antispasmodik, bersifat sebagai muscle relaxer, dan dapat digunakan untuk agen-agen pembersih. Tahukah teman-teman kalau secara umum ada 2 jenis serai atau sereh yang sering dikonsumsi, yaitu serai wangi dan serai dapur. Perbedaan pertama adalah dari bentuk batang. Serai wangi memiliki bentuk batang yang lebih ramping, sementara serai dapur memiliki bentuk pangkal batang lebih besar dan berisi. Selain itu, batang serai wangi berwarna merah keunguan, berbeda dengan serai dapur yang memiliki batang berwarna hijau dengan pangkal yang berwarna putih. Perbedaan mencolok kedua jenis serai ini juga terdapat pada aromanya. Serai wangi memiliki aroma lebih kuat, sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuat minyak dan sabun. Tanaman ini juga bisa digunakan untuk mengusir nyamuk. Sementara aroma serai dapur tidak terlalu tajam, sehingga lebih cocok digunakan sebagai bumbu masakan. Dilihat dari daunnya, bentuk daun serai wangi terlihat lebih panjang dan lebar. Panjang daun tanaman ini sekitar 90 cm sampai dengan 100 cm. Karena daun yang panjang, bentuknya pun kebanyakan melengkung hingga menyentuh tanah. Sementara daun serai dapur lebih pendek, sekitar 60 cm. Selain itu, bentuk daun serai dapur pun terlihat tegak lurus. Daun serai wangi juga terlihat lebih lebar, sekitar 2 cm dibanding serai dapur. Kandungan kedua jenis serai ini juga berbeda. Serai wangi mengandung citronella oil dengan konsentrasi oksidan dan fitokimia. Kandungan ini memiliki sifat antiseptik, antimikroba, dan anti jamur. Sementara serai dapur mengandung citral yang dapat memberikan aroma harum pada masakan.
Yang ketiga adalah tanaman bumbu yang wajib teman-teman punya di rumah, yaitu tanaman jahe. Jahe dengan nama ilmiah Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Jahe diperkirakan berasal dari India, tapi ada pula yang mempercayai jahe berasal dari Republik Rakyat Tiongkok Selatan. Dari India, jahe dibawa sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang, hingga Timur Tengah. Kemudian, pada zaman kolonialisme, jahe yang bisa memberikan rasa hangat dan pedas pada makanan segera menjadi komoditas yang populer di Eropa. Teman-teman, ini dia tanaman jahe yang sebelumnya saya tanam sekitar beberapa bulan yang lalu. Karena saya punya stok di dapur tanaman jahe ini sudah mulai tumbuh, jadi saya pindah ke media tanam teman-teman, dan akhirnya bisa tumbuh subur seperti ini. Jadi sewaktu itu saya pernah kekurangan atau sedang memerlukan jahe, dan ternyata saya ingat kalau saya punya tanaman jahe di kebun balkon. Akhirnya saya bisa ambil sendiri dari kebun teman-teman. Jahe memiliki bau khas yang sering digunakan sebagai bumbu rempah masakan, serta menggunakannya sebagai obat herbal. Manfaat yang dimilikinya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berikut tanamannya sudah merangkum manfaat jahe bagi kesehatan yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti mengurangi rasa sakit saat menstruasi, menyehatkan sistem pencernaan, meningkatkan kesuburan pria, menghilangkan mual, melawan infeksi, mengurangi peradangan, mencegah kanker, melancarkan peredaran darah, dan masih banyak lainnya. Wajib banget kan tanaman jahe ini ditanam? Selanjutnya ada tanaman lengkuas yang wajib teman-teman tanam di rumah. Lengkuas atau laos atau kalawas dengan nama ilmiah Alpinia galanga merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Tekstur kulitnya lebih kasar dan dagingnya lebih keras dan berserat. Aroma lengkuas ini tidak terlalu kuat dibanding bumbu-bumbu masakan lainnya. Umumnya masyarakat memanfaatkan sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara mememarkan rimpang kemudian dicelupkan begitu saja ke dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan tradisional yang banyak digunakan adalah lengkuas merah atau dengan nama ilmiah Alpinia purpurata. Teman-teman, ada dua jenis tanaman lengkuas yang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu lengkuas putih dan lengkuas merah. Pada bumbu masakan yang biasa digunakan adalah lengkuas putih, sedangkan lengkuas merah memiliki manfaat untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Berikut 7 manfaat dari lengkuas merah ya teman-teman, yaitu sebagai kesuburan pria, menyembuhkan asma, menyembuhkan batuk, menyembuhkan diare, mencegah penyakit kanker dan tumor, membantu pertumbuhan rambut, dan menjaga kesehatan otak. Selain jadi bumbu masakan, ternyata lengkuas ini banyak banget ya manfaatnya teman-teman. Dan yang kelima adalah tanaman kunyit. Kunyit atau kunir dengan nama ilmiah Curcuma longa adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Kandungan utama kunyit adalah kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi untuk pengobatan hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, antimikroba, anti kolesterol, anti HIV, dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Wah, gak salah deh kalau kalian wajib banget punya jenis 5 tanaman bumbu tadi yang sudah tanamannya jelaskan ya. Semoga informasinya bermanfaat ya teman-teman, dan selamat menanam tanaman bumbu di rumah. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum.